It's nice knowing you. Here we go. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang film Spider-Man No Way Home. Seperti yang kalian ketahui, film ini masih tayang di bioskop ya, dan sudah mendulang pendapatan yang luar biasa. Tentu aja di setiap film mesti ada momen epic yang bisa kita breakdown. Apa saja momen epic itu? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya, silakan subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya biar bisa update terus tentang review terkini. Sebelumnya gue peringatin bakal ada spoiler ya. Jadi kalau yang belum nonton, mending video ini di skip aja. Terbongkarnya identitas Peter nggak hanya membuat Peter susah, tapi teman-teman yang lain juga ikut kena getahnya. Peter, MJ, dan Ned malah nggak bisa keterima di berbagai kampus, termasuk salah satu kampus favorit di Amerika, yaitu MIT. Peter pun kepikiran untuk bertemu dengan Doctor Strange. Saat Peter tiba di Sanctum, markasnya Doctor Strange, kondisi di dalamnya bersalju karena si Wong yang ternyata jadi Supreme Sorcerer karena Doctor Strange ngilang selama 5 tahun, lupa nutup gerbang yang menghubungkan ke Siberia. Doctor Strange pun menyambut Peter dengan ramah dan mengajak dia untuk memanggil namanya aja. Sebagai konteks ya, kalau di negara barat macam Amerika gini, kalau ketemu ama yang lebih tua, tapi nggak punya hubungan darah, tapi dekat, kita bisa manggil nama depannya aja. Peter pun mengungkapkan keinginannya agar momen terbongkarnya identitas itu tidak terjadi. Doctor Strange pun menawarkan sebuah mantra yang dapat membuat semua orang lupa. Wong memperingatkan Strange agar nggak make mantra tersebut karena berbahaya. Tapi kemudian Doctor Strange tetap menawarkan mantra itu dan mulai melakukan ritualnya. Saat ritual, Peter malah berusaha mengintervensi mantra biar orang-orang terdekatnya nggak ikutan lupa. Tapi itu justru membuat mantranya rusak dan Strange pun terpaksa menyegel mantra itu. Strange pun marah kepada Peter, nyuruh dia untuk jangan panggil namanya, harus pakai kata Sir, dan mengusir Peter keluar dari Sanctum. Kegagalan mantra ini yang rupanya pada waktu itu tidak disadari Strange dan Peter malah mendatangkan orang-orang yang tidak terduga. Karena usaha Peter untuk menuntaskan masalah dengan sihirnya Strange gagal, Peter pun menelpon Flash, si bocah antagonis yang memanfaatkan ketenaran Peter. Peter pun akhirnya menawarkan agar membuat pernyataan ke publik kalau Flash beneran temannya Spider-Man. Nah, nanti Flash bisa bantu Peter nih untuk nego dengan petinggi MIT. Flash pun memberikan informasi ke Peter juga kalau salah satu petinggi MIT itu sedang dalam perjalanan menuju bandara. Flash pun menawarkan kepada Peter untuk langsung ngomong ke orang tersebut agar bisa mempertimbangkan MJ dan Ned untuk diterima di MIT. Peter pun berusaha berayun ke sebuah jalan tol yang kebetulan sedang macet. Peter pun nyamperin si petinggi dari MIT itu dan berusaha nego agar minimal MJ dan Ned dapat diterima di MIT. Pada saat lagi nego, tiba-tiba Dr. Otto Octavius muncul. Peter pun langsung standby dengan baju nano spider-nya. Dr. Otto pun menyerang Peter secara membabi buta. Peter pun terpojok dan berhasil ditangkap oleh Otto. Beberapa elemen nanotech dari kostumnya Peter diambil dan disatuin dengan tangan buatannya. Saat topengnya Peter dibuka, Dr. Otto pun bingung karena ini bukan Peter yang dikenalnya. Rupanya Peter bisa mengendalikan nanotech yang menempel di tangannya Otto dan berhasil mengendalikan Otto. Peter pun berhasil menyelamatkan petinggi MIT tersebut. Dan petinggi MIT tersebut sangat senang dan justru pengen merekomendasikan Peter beserta MJ dan Ned juga agar diterima di MIT. Tapi beberapa saat kemudian Green Goblin datang menyerang dan Peter beserta Dr. Otto diteleport kembali ke Sanctum. Di sini akhirnya Peter menyadari bahwa musuh mereka datang dari universe lain. Peter sudah memulai usaha untuk menyembuhkan para penjahat dari universe lain. Peter berhasil membentulkan lengan mekanik Dr. Otto dan Peter sedang menyerap listrik dari Max alias Electro. Pada saat baru aja Peter masang alat penyerap kepada Max, Peter mulai merasakan firasat yang gak biasa. Peter tinggalnya mulai ngerasain adanya aura kejahatan. Peter kemudian menjerat tangan Norman Osborn yang sudah ganti kepribadian menjadi Green Goblin. Peter pun diserang setelah Osborn memprovokasi para villain lain yang belum sembuh untuk mempertahankan kekuatannya. Peter dan Osborn mengalami pertarungan sengit sampai Peter udah mau kalah. Bibi May kemudian datang untuk membantu Peter dengan mencoba menusuk jarum suntik yang sudah berisi penawar. Tapi rupanya penawar itu nggak ampuh dan Osborn berlanjut menyerang Peter dan malah menyerang Bibi May.
Akhirnya Osborn pun pergi dan Peter berusaha menemui Bibi May yang tadi diserang. Peter kemudian ngomong secara emosional bahwa ini sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Tapi Bibi May mengatakan kata-kata legendaris ala film Spider-Man, yaitu "With great power comes great responsibility." Selanjutnya Peter baru nyadar kalau rupanya bibinya udah sekarat. Peter berusaha meminta tolong sama polisi yang baru aja datang, tapi dia malah ditembakin. Peter pun menemani Bibi May sampai akhir hayatnya, kemudian langsung kabur ke tempat lain. Para Spider-Man berhasil memancing para villain untuk datang ke patung Liberty. Pada awalnya mereka kesulitan untuk bertarung karena Peter 2 dan Peter 3 nggak biasa melakukan pertarungan secara tim. Peter kemudian berusaha memimpin pertarungan karena punya pengalaman sebagai anggota Avenger. Peter 2 dan 3 rupanya nggak punya Avenger di universe mereka. Kemudian satu persatu bisa menyembuhkan para villain tersebut. Dr. Otto pun juga datang untuk membantu para Spider-Man. Ned juga kembali secara nggak sengaja membuka portal dan malah membebaskan Dr. Strange dari dimensi cermin. Saat Dr. Strange ingin menekan tombol di relik untuk mengembalikan semua ke universe masing-masing, Green Goblin muncul dan menghancurkan relik tersebut. Mantranya lepas dan menyebabkan keretakan realitas. Dr. Strange kemudian berusaha menahan agar para villain Spider-Man dari berbagai universe nggak masuk ke universe mereka. Peter kemudian bertarung dengan Green Goblin dengan penuh emosional. Pas Green Goblin udah terpojok, Peter makin kalap dan berusaha ingin membunuh Green Goblin dengan glider Goblinnya. Peter 2 pun datang untuk menahan Peter agar nggak ngebunuh Goblin. Malah Peter 2 ditusuk sama Green Goblin. Beruntung, Peter 3 dengan sigap melempar penawar kepada Peter dan menusuk penawar tersebut kepada Green Goblin. Harry Osborn pun kembali waras dan kesadaran Green Goblin menghilang beserta kekuatannya. Semua villain udah sembuh, tapi kerusakan realitas tetap nggak kebendung. Peter kemudian meminta Strange untuk mengulang kembali mantra penghapus ingatan agar universe mereka nggak kemasukan berbagai villain dari berbagai universe. Dr. Strange pun menyanggupi dan menyarankan Peter untuk berpamitan kepada teman-temannya. Peter pertama-tama berpamitan kepada para Spider-Man. Selanjutnya, Peter berpamitan dengan MJ dan Ned, serta berjanji akan kembali menemui mereka saat ingatan mereka sudah hilang. Dr. Strange pun kemudian meluncurkan spellnya dan berhasil membuat keadaan kembali seperti semula. Beberapa bulan kemudian, Peter berusaha menemui MJ di restoran tempat dia kerja part-time. Kebetulan Ned juga lagi mampir di situ. Peter kemudian mendengar betapa bahagianya MJ dan Ned karena sudah berkuliah di MIT. Di momen ini, Peter kayaknya ragu buat ngungkapin jati dirinya dan hanya beli kopi dari MJ aja. Jangan lupa, masih ada satu villain yang sebenarnya juga kebawa ke dalam universe Peter. Tapi mungkin karena Eddie Brock versi Sony ini belum pernah ketemu Spider-Man ya, jadi dia nggak kepikiran untuk nyari Spider-Man gitu. Dia masih di cafe hotel tempat dia menginap. Tentu saja beda universe ya. Brock sepertinya berusaha mengorek informasi tentang apa yang udah terjadi dalam universe-nya Peter selama bertahun-tahun. Terus ketika Eddie Brock mau nanya tentang Spider-Man, entah kenapa Venom justru berusaha menghindar dan pengen pergi dari bar itu. Nah ini menarik nih. Bisa jadi Venom udah tahu tentang konsep multiverse, tapi dia nggak mau terlibat lebih jauh. Eddie Brock dan Venom tiba-tiba menghilang dan kemungkinan kembali ke universe-nya. Tukang barnya ngeluh karena mereka tiba-tiba ngilang dan nggak bayar minumnya. Tapi rupanya ada sisa symbiote Venom yang tertinggal di bar tersebut. Wah, bisa jadi kita bakal nemuin scene Venom versi MCU dengan Spider-Man di masa mendatang kali ya. Oke, gitu aja breakdown kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga bell notifikasinya agar kamu bisa update tentang konten terbaru dari kami. Terima kasih.